Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahil qawiyyu sultanu wal wadihi burhan wal maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsana mukhassana bi Muhammadin wa akhanana min ulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahil ladzi hadana bi abdihil muqtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana sallallahu alaihi wasallam wa barak alaihi wa ala alihi al mukarramul muhtaramun. Pertama-tama kita doakan mobil khusus kepada guru kita Al-Habib Qasim bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Sagaf. Semoga Allah berikan sehat afiat, Allah kabulkan niat dan hajatnya, dijauhkan dari apa-apa yang tidak diharapkannya, berkah selamat dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Di sini juga ada Habib Muhammad Al-Khairit dan juga para habaib pada kita, ada juga Ustaz Al-Haji Fahmi dan lain-lainnya yang enggak disebutkan satu persatu, namun kita doakan semuanya mudah-mudahan diberikan sehat afiat, berkah selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sedikit ya apa kita sampaikan. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Mustafa Muhammad, dikatakan oleh beliau, man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi wasallam biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali, yaitu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari 10 rahmatnya Allah, kita nggak ada yang tahu apa rahmatnya Allah yang diberikan kepada orang yang bersalawat kepada kekasihnya Sayyidil Mustafa Muhammad. Yang penting apa? Di antara 10 rahmat itu, di situ ada rahmat wal maghfirah yang Allah berikan kepada khusus, tidak kepada umat yang lain, hanya kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya orang-orang yang masih ingin lidahnya bergetar untuk bersalawat kepada Nabi Mustafa Muhammad. Itu dikisahkan malaikat Jibril, diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari, dikatakan ketika malaikat Jibril bercerita kepada Rasulullah tentang ada satu malaikat yang ada di Jabal Khaf, atau disebut dengan Jabal Gunung Khaf. Allah menciptakan malaikat tersebut, dan setiap hembusan malaikat itu, hembusan nafasnya, Allah ciptakan 70.000 malaikat. Lalu di antara malaikat itu ada yang meminta pertolongan kepadaku, kata Jibril alaihi salatu wasalam. Itu apa? Syafaat agar disampaikan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal malaikat maksum, nggak punya dosa, cuma tetap takjib kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Allah. Agar apa? Agar diutuhkan dia punya sayap. Karena ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa kau punya sayap? Aku punya sayap, aku dipatahkan oleh Allah. Aku punya wajah disingkirkan oleh Allah. Karena ketika Nabi Mustafa Muhammad Mi'raj, semua para malaikat berdiri kecuali aku yang enggak berdiri, karena aku berwaling wajahku ke belakang sehingga aku tidak melihat wajah Nabi di depan. Saat itulah Allah patahkan aku punya sayap. Bayangkan malaikat yang maksum, yang enggak pernah punya dosa, malaikat yang enggak makan, enggak minum, enggak anak, enggak punya ibu, enggak punya bapak, dan tidak beristri, akan tetapi ketika tidak melihat, tidak berdiri ketika wajah Nabi Muhammad melewat, maka Allah patahkan dengan sayapnya. Bagaimana orang yang sekarang pulang hajar dengan Nabi Muhammad? Tadi disebutkan, kita zaman sekarang para habaib lagi dihantam terus dengan dibilang palsu dan sebagainya. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang menzalimi keluargaku, maka seakan-akan dia menyakiti aku, kata Nabi Mustafa Muhammad. Kalau malaikat Jibril, kalau malaikat itu saja karena nggak berdiri dipatahkan sayapnya oleh Allah, bagaimana orang yang zaman sekarang yang udah jelas kalau malaikat nggak punya dosa, tapi Allah jadikan biar menjadi contoh, kalau malaikat saja yang nggak punya dosa Allah patahkan karena tidak berdiri ketika Nabi Muhammad melewat. Bagaimana dengan orang yang bukan malaikat? Kita orang yang setiap harinya berbuat dosa, yang setiap harinya kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih dari malaikat lagi tuh, bukan dipaten sayapnya tuh, nggak tahu lah, nauzubillah min jalik. Lalu malaikat itu, aku mengatakan kepada orang, terus kata bala malaikat itu, dia menyampaikan bertemu dengan Allah, ya Rabb, ini malaikat memohon ampun, mohon agar diutuhkan lagi. Dia punya sayap. Apa kata Allah? Aku akan sembuhkan sayap yang dipatahkan oleh aku dengan satu syarat. Apa? Hatta yusalluna alal habibi Mustafa Muhammad. Aku akan utuhkan sayapnya dengan satu, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ketika Nabi Muhammad masih dalam perjalanan, cerita tentang Mi'raj,
Nabi Muhammad melihat ada satu malaikat yang beda dari malaikat yang lain. Dia punya tangan dengan jari yang begitu banyak, lebih dari 1000 jari dalam satu tangannya. Ditanyakan oleh beliau, wahai malaikat, kenapa kau punya tangan begitu banyak jarinya? Itu malaikat mengatakan, aku memang diciptakan oleh Allah untuk menghitung air hujan yang turun di sekam bumi ini. Bahkan di hutan sekalipun, air yang turun dari langit tidak satu pun terlewatkan, semua terhitung, kata malaikat tersebut. Kira-kira nih malaikat bisa ngitung air hujan, hebat banget tuh malaikat. Hebat nggak? Jawab yang kompak, biar mastiin yang hadir nih manusia semua nih. Yang jawab manusia. Hebat nggak malaikat? Berarti benar manusia, tahu gua. Itu bisa menghitung air hujan. Akan tetapi kata malaikat tersebut, wallahi ya Rasulullah. Jadi kalau kita benar-benar cinta, kalau nggak dengar nama Rasulullah, salawat, ya Rasulullah, aku tidak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bisa menghitung air hujan dimanapun itu berada, karena memang itu aku diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi aku tidak bisa menghitung ketika orang yang bersalawat kepadamu, Sayyidil Mustafa Muhammad, tidak bisa aku menghitungnya. Tandanya apa? Air rahmatnya Allah. Walaupun kalian yang bersalawat cuma 1 kali doang, dengan contoh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allah turun rahmat kepada orang yang bersalawat tersebut, dan rahmat tersebut tidak bisa dihitung, kata malaikat tersebut, saking banyaknya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada khusus umatnya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mau nanya yang berkompak, beruntung enggak menjadi umatnya Nabi? Bersyukur apa enggak? Terus ada perintahnya enggak biar bersyukur? Karena bilang bersyukur enggak jadi umat Nabi. Ada nggak perintahnya? Disebutkan oleh Imam Busiri dalam kitab Burdah, Muhammadun syukruhu fardin alal umami. Muhammad mensyukurinya wajib bagi kalian sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Allah tunjukkan bagaimana besarnya nabimu, kekasihnya Allah sebagai nabimu. Nggak sampai situ. Itu pintu surga, miftahul jannah, kuncinya surga, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti di hari kiamat, ketika seorang telah selesai dari semuanya, tidak ada satupun yang berani masuk surga dan nggak bakal diizinin. Bahkan dari umat manapun, bahkan dari nabi manapun, nabi siapapun, umat siapapun, tidak akan ada yang pernah bisa masuk surga kecuali yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin afaqir, tidak panjang lebar, namun kita tutup dengan qasidah 1 atau 2 kali, semenit saja, biar menjadikan tambah berkah tempat duduk qasidah ini. Kita biar tambah berkah, semuanya yang hadir biar berkah, sehat walafiat, pulang dari sini dikabul niat dan hajatnya. Amin ya rabbal